Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channelnya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Leo. Hai my friend Leo. Saya juga ada Leonya ya di Venus saya. Oke, Leo, ini adalah bacaan untuk kalian di pertengahan bulan November, jadi tanggal 15 gitulah ya, sampai akhir November. Kita lihat apa yang menjadi pesan untuk para Leo dimanapun kalian berada. Terima kasih selalu ya supportnya ya. Untuk Shaun atau Shin atau Shaun namanya, yang ada di Malaysia kalau nggak salah, dan dia adalah seorang Gemini yang dealing dengan Leo atau Leo yang dealing dengan Gemini. Pokoknya ada Leonya lah ya. Oke. Hai, just wanna say hi. Siapa lagi yang Leo? Bolehlah komen di bawah. Siapa tahu bisa saya apalin namanya. Biasanya yang sering-sering komen saya jadi hafal. Oh. No, banyak. I need sedikit aja. Oke, thank you. Baiklah. Sudah ada beberapa kartunya ya, Leo. Dan ternyata lebih dari yang saya kira. Baik, kartu pertama kalian adalah Seven of Autumn dan ini adalah energi tanah. Seven of Autumn bicara tentang have patience and don't worry. So, para Leo dimanapun kalian berada, kalian harus banyak-banyak sabar dan jangan khawatir. Take time to rest and plan your next step. Istirahatkan dulu pikiran kalian. Pikiran kalian, kemudian ya apapun lah ya yang bikin stres gitu. Terus aduh ini kayaknya nggak bisa maju nih Mbak Lucy, gimana? Oke, diem dulu gitu ya. Kemudian plan your next step, baru nanti bisa memplanningkan atau merencanakan step berikutnya. Oke. Prudent investment of time or money. Oke, jadi bisa berinvestasi di bidang waktu maupun keuangan. Jadi bisa diinvestasikan. Caranya diam dulu, diam juga investasi ya. Terutama kalau kalian udah mulai stres gitulah ya. Ya udahlah diam aja dulu gitu ya, my dear Leo. Ini advice aja sih ya. Kadang-kadang kita menemukan jalan buntu. Mau lanjut susah, mau ke kanan susah, mau ke kiri susah, mau balik ke belakang udah nggak mungkin lagi. So kalau kita menemukan jalan buntu, ada cara yang bisa kita lakukan selain memaksakan diri untuk terus maju. Caranya duduk, diam, merenung, atau diam aja dulu. Biarkan suasana menjadi lebih santai, lebih rileks, supaya kita bisa mikir gitu, kedepannya mau ngapain nih gitu. Biasanya itu yang saya lakukan, Leo. Kalau kalian mau nurutin itu boleh, karena untuk memaksakan diri untuk lanjut sementara kita udah capek nih, capek pikiran, capek badan, terus kalau mau kita lanjut itu agak susah ya kan. Jadi ya sudahlah, istirahatkan diri dulu katanya, dan sabar, nggak usah terlalu gerusa-gerusu gitu, nggak usah terlalu kepengen cepet selesai gitu. Ya kan, soalnya Leo begitu tuh gayanya ya kan, gigih, pengen terus, ayo berjuang gitu. Karena Leo bukan tipe yang mager, diem aja, enggak. Leo nggak tipe yang kayak gitu. Tapi ada waktu-waktu dimana kalian bisa kok santai dulu, sabar dulu sebelum menentukan langkah selanjutnya. Dan itu yang diharapkan kalian lakukan di pertengahan November sampai akhir November. Kenapa? Nah, ini biasanya kalau kartu pertama tuh nanti ada lanjutannya nih, kenapanya gitu ya. Oke, kita lanjut dengan kartu yang berikutnya. Dan ini adalah energi air, ada Five of Summer. Biasanya number 5 itu ya
hubungannya dengan tantangan, rintangan, masalah, something like that. Tapi nggak tahu nih yang ini nih 5 cups ini tentang apa. Sepertinya begitu juga ya, sesuatu yang tidak terjadi, sesuatu yang terhilang, sesuatu yang jungkir balik, biasanya sih kayak gitu. Coba kita lihat. Trust that there is a reason for everything that happen. Percaya aja segala sesuatunya tuh pasti ada alasannya, ya. Remove yourself from the negative emotion of others. Jadi untuk sekitar kalian yang punya vibe negatif, ayo mundur pelan-pelan, menghindar dari yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena itu bisa terimbas pada kalian. Oke, baik, lanjut. Focusing on that which frighten or worry you. Tadi kan dibilang don't worry, tapi kan tetap harus dipikirin. Emang harus duduk diem dulu untuk mikirin next stepnya nih kayak gimana. Bener, tapi kan habis itu tetap harus dilakuin, ya kan. Masa mau mager aja, itu mah bukan Leo banget ya. Leo tuh gigih orangnya, iya enggak? Baiklah. Ada Eight of Winter. Eight of Winter ini bicara dengan tentang you have what it takes if only you believe in yourself. Eight of Winter ini adalah 8 pedang, ya. Eight of Sword, dan ini energi air. Angin. Kok air? Angin ya. Dan ini bicara tentang kalian tuh punya potensi, punya jalan keluar dari apapun masalah yang kalian hadapi, apapun yang kehidupan kasih pada saat ini kepada kalian, asal kalian percaya dengan diri kalian sendiri. Pesannya sih itu, oke? Kemudian thinking that you are powerless when you are not. Kalian pikir kalian gak berdaya, padahal enggak. Sebenarnya kalian bisa, dan kalian punya kekuatan itu, terutama karena kalian Leo. Oke? A lack of self-confidence that keeps you from getting what you want. Jadi ada ketidakpercayaan diri yang nggak Leo banget, ya kan. Leo tuh sebenarnya percaya diri, tapi deep in your heart, di dalam hati kalian kadang-kadang ada perasaan aduh bisa nggak ya gitu, mempertanyakan diri sendiri, padahal sebenarnya potensi kalian tuh luar biasa para Leo. Oke, baiklah, ada pesan apa lagi? The Sun, biasanya ini adalah kartu kebahagiaan, dan ini luar biasa. Coba kita lihat. Plans that work out perfectly, amazing idea that led to rewards and commendation, gratitude for the blessing of life. Oke, The Sun ini selalu bicara tentang kesuksesan dan absolute yes. Jadi apapun yang kalian lakukan sebenarnya bisa berhasil. Cuma memang kalian aja yang nggak percaya diri, atau mungkin memang tertunda. Coba saya lihat kartu berikutnya. Ya, memang ada penundaan, itu sebabnya si Leo ngerasa waduh, ini bisa dijalanin apa enggak sih gitu. Padahal sih sebenarnya bisa banget. Cuma kalau ada penundaan, itu bikin kalian kayak nggak percaya diri pada akhirnya gitu loh Leo. Ya, so kalaupun ada penundaan di pertengahan November sampai akhir November, itu bukan berarti nggak akan berhasil. Akan berhasil, cuma tertunda. Makanya kartu pertama bilang apa? Have patience. Sabar ya Leo, gitu ya. Oke, lanjut dengan ini energi api, ada 2 ya. Queen of Spring dan Nine of Spring. Queen sama Nine, semuanya gede-gede nih. Gede-gede. Queen biasanya bicara juga tentang kekuatan, power. Coba ya. Bener kan? Ini diulang loh Leo. Believe in yourself. Balikin lagi kepercayaan diri kalian. Cuma karena penundaan terus kalian udah gak percaya diri, ya jangan begitu. Ini pesennya ya.
Leo, terutama untuk kalian yang lagi punya masalah, apapun masalah kalian. Karena ini bisa resonate, bisa tidak, dan saya tidak tahu satu persatu orang-orang yang Leo ini masalahnya apa. Karena kan pasti beda-beda tiap orang. Nggak mungkin Leo di seluruh dunia tuh sama masalahnya. Aneh aja kalau begitu, ya. Oke, intinya ya apapun masalah kalian para Leo, tetap aja kalian percaya bahwa kalian bisa melakukannya dan kalian bisa menyelesaikannya. Kalau memang ada penundaan, karena memang ada kartunya di kartu terakhir kalian, itu hanya penundaan. Dan diharapkan kalian bisa bersabar, tetap percaya yang terbaik belum datang. Ya, oke, lanjut. Wonderful people want to help you. See, ada bantuan dari orang-orang yang luar biasa dan mereka mau membantu kalian, Leo. Maintain a balance between work and home life. Kalian diharapkan menyeimbangkan antara urusan profesional kalian dengan kehidupan kalian. So, tetap diseimbangkan saja, Leo. Jangan terus bekerja terlalu keras sampai stres gitu kan, atau personal life kalian lagi jungkir balik, atau dua-duanya lagi jungkir balik. Coba seiring sejalan aja ya kedua-duanya, antara personal life sama professional life itu diseimbangkan. Oke, Leo, lanjut dengan Nine of Spring. Bicara tentang protect the fruit of your labor. Jadi apapun yang menjadi kepunyaan kalian, apakah itu keluarga, pekerjaan, atau hubungan, atau apapun, diprotek ya. Diprotek, dijaga gitu ya. Prepare for possible challenge that lie ahead. Karena akan ada tantangan, masalah, ya sesuatu lah ya yang terjadi di depan sana. Kalau kalian melihat ini sebelum pertengahan November sampai akhir November, berarti mungkin belum terjadi. Tapi kalau kalian ngelihatnya, kalau kalian bilang udah terjadi Mbak Lucy, then it will ada lagi gitu loh. Kalau yang sudah terjadi ya sudah, yang belum terjadi ya siap-siap aja, akan ada tantangan, katanya gitu. Oke. Environmental conservation. Oke, tapi tadi kan disuruhnya apa? Sabar dan percaya diri, dan percaya bahwa setiap apapun itu, segala sesuatunya ada alasan di balik itu. Seharusnya itu sih yang kalian pegang. Jadi kalian nggak ngerasa kok begini amat sih Mbak Lucy gitu. Nggak gitu juga gitu. Atau mempertanyakan ke Sang Pencipta, kenapa harus terjadi seperti ini? Karena memang harus terjadi gitu. Karena memang ada alasannya untuk itu. Biasanya orang mengetahui alasannya tuh belakangan. Di depan dia nggak tahu, begitu udah terjadi dan terjadi sesuatu hal dan begini begitu baru tahu, oh ini toh alasannya kenapa ini harus terjadi gitu. Oke? Lanjut dengan The Awakening. Ini tadi yang saya bilang penundaan ya, karena di kartu tarot yang lain ini adalah The Hangman. So memang ada penundaan. Coba kita lihat. Change the way you are looking at the situation. Ubah cara pandang kalian dalam melihat situasi ini. Embrace your uniqueness. Oke, kalian unik. So itu yang kalian harus fokuskan. Kalian unik, berarti kalian punya power, punya kekuatan untuk menyelesaikan apapun yang sedang menjadi tantangan atau permasalahan dalam hidup kalian. Oke. Kemudian a temporary pause in the action. Ada penundaan temporary, ya kan? Karena memang The Hangman bukan sesuatu yang stuck gitu ya, yang benar-benar nggak bisa kemana-mana pada akhirnya gitu. Ini hanya tertunda sementara aja. Jadi nggak terus-menerus begitu. Pasti nanti ada movementnya, pasti gitu. Dan percaya aja segala sesuatunya terjadi karena memang harus terjadi. Segala sesuatunya itu memang ada alasan di balik itu. Gitu ya. Sorry. So, ada yang kirim teks. Ya, maklum. Pekerjaannya bukan cuma bacain tarot. Baik, lanjut dengan
Bacaan dari tarot, apa ini, Rider White Tarot. Tuh, saya terdistrak deh kalau begini. Oke, saya buka beberapa tarotnya, Rider White Tarotnya. Thank you. Sebentar ya, mohon maaf. Thank you. I need some more please. This is for Leo. Wow. This is for Leo. Thank you. Baiklah, sudah 6. I need some more please. Thank you. Oops. Oke. Sebentar ya, Leo. Baiklah, yang selanjutnya dari bacaan kalian yang ini adalah Eight of Cups. Oops. Eight of Cups ini, oke Leo, ini kan bacanya pertengahan sampai akhir November ya. Akan ada yang harus kalian tinggalkan karena memang itu bukan untuk kalian lagi. Jadi kayak kalian tuh udah, ya udahlah, nggak usah dipikirin lagi gitu. Ada yang mungkin juga meninggalkan kalian atau terhilang dari kalian, apapun itu bentuknya. Ya legowo aja. Tadi kan dibilang sabar, itu satu. Yang kedua, pikirin gimana terusannya gitu kan, gimana nanti kalian tuh apa sih resultnya nanti, apa sih yang harus dilakukan nanti. Nah itu bisa jadi apa ya, bahan masukan nantinya gitu. Tapi untuk sekarang ya direlain aja ya Leo. Aduh, ini ada telepon masuk, saya mau ambil atau nggak usah lah, biar saja sudah. Dia bisa message kalau memang harus. Hai Leo, tadi terpaksa saya cut dulu ya sebentar, soalnya nggak sebentar sih, ternyata berlangsung lama. Tapi saya kembali untuk kalian. Ya Leo, tadi sampai di 8 of Cups ya. Ada yang harus meninggalkan, ada yang harus ditinggalkan, seperti itu ya. Oke, lanjut dengan The Empress yang terbalik. Situasi untuk kehidupan kalian, apapun itu ya, bisa dihubungkan dengan apapun, karir, bisnis, keuangan maupun kehidupan personal, memang sedang tidak atau kurang kondusif, kurang baik. Jadi memang harus diantisipasi ya. Karena bacaan tarot cuma bisa ngasih tahu doang, tapi kalian sama sekali nggak bisa hindarin juga kalau sudah takdir gitu loh. Jadi saya paling sebel kalau ada orang bilang gini ke saya, kamu kan pembaca tarot, masa kamu nggak bisa tahu apa yang akan terjadi? Kok kamu gagal misalnya gitu ya. Lah itu nggak ada hubungannya antara kegagalan dengan bacaan tarot gitu. Karena tarot ngasih tahu, tapi bukan berarti bisa menghindari takdir. So memang ini adalah masa yang kurang kondusif buat kalian, kurang baik untuk si Leo, oke? Tapi ya udah dijalanin aja ya Leo ya. Yang penting kan udah dikasih tahu ya, oke. Lanjut dengan The High Priestess. Banyak juga hal-hal yang tidak bisa kalian pahami, tidak bisa kalian ketahui secara clear. Jadi memang tampaknya abu-abu gitu loh. Dan hal-hal tersebut makin nambah stres untuk kalian ya. Oke, lanjut apalagi ada Six of Cups. Jangan khawatir, apapun permasalahan kalian, apapun tantangan yang kalian hadapi Leo,
masih ada kok yang mau memberikan bantuan kepada kalian. Mau itu kolega, mau itu rekan bisnis, mau itu teman atau saudara atau keluarga, apapun, siapapun, masih ada yang mau membantu. Tadi kan juga di depan juga dibilangnya kayak gitu ya, masih ada bantuan. Oke. Terus apalagi? Masih ada pilihan. Oke, dengan adanya Seven of Cups masih ada pilihan. Maksudnya gini, kalau memang yang sekarang ini mentok di sini gitu kan, tapi bukan berarti stuck sama sekali, nggak bisa kemana-mana gitu. Masih ada pilihan. Misalnya plan A tidak, plan A tidak bisa dilaksanakan, ada plan B, plan C kayak gitu ya. Planning A tidak bisa dilakukan, ada planning yang selanjutnya yang bisa dilakukan gitu. Jadi tinggal pinter-pinternya si Leo aja nih untuk gimana caranya beradaptasi dengan keadaan. Oke. Lanjut dengan Two of Sword. Iya, ada keraguan-raguan, ada pertimbangan yang menguras emosional kalian, terutama di pertengahan sampai akhir November, dan kalian memang diharapkan untuk dapat mengambil keputusan secara wise, karena memang itu akan bingung kaliannya gitu ya, mau menentukan seperti apa. Udah suasana apa, situasinya stuck gitu, terus kemana-mana susah, tapi kan katanya tadi ada yang bantu, kemudian ada juga apa namanya, jalan keluar yang lain lah ya. Kalau yang diplanningkan tidak berhasil, ada jalan keluar lain lagi gitu loh. Jadi nggak benar-benar stuck terus nggak bisa kemana-mana. Tapi Leo, kalaupun itu yang terjadi, ya udah balik lagi ke yang saya omongin gitu kan, duduk diam, kemudian mikirin gimana planning selanjutnya. Nggak usah terlalu terburu nafsu untuk menyelesaikan satu atau dua masalah yang sedang kalian hadapi gitu ya. Oke, lanjut dengan The Judgment yang terbalik. Pada akhirnya ada juga yang akhirnya kelihatan gitu ya, yang tadinya mungkin kalian masih bingung apakah ini yang sebenarnya atau enggak. Ya akhirnya sorry, wow, maaf, saya ralat ya, boleh ya. Sorry. The Judgment-nya terbalik. Jadi banyak hal justru tidak terlihat. Sorry, bukannya terlihat, tidak terlihat karena kartu tadi saya dicolek. Saya dicolek sambil bilang, salah. Pesannya bukan gitu. Aduh, maaf banget deh. Kadang-kadang yang di kepala saya sama yang diomongin beda. Jadi tadi diingetin gitu, ada yang diingetin bahwa oi salah gitu. Oke, salah ya, maaf. Jadi saya ulang. Oke, saya ulang yang tadi saya hapus. Ada banyak hal yang justru tidak kelihatan nih sama si Leo. Jadi Leo mengiranya bagus-bagus aja, baik-baik aja, tapi ternyata enggak baik-baik aja, enggak bagus-bagus aja gitu ya. Karena ini ada Three of Swords yang selanjutnya. Nah, Three of Swords ini tentu saja sebuah hal yang ya, kalau kalian yang suka lihat tarot tahu lah ya, Three of Swords ini ada pengkhianatan. Kalau percintaan tuh ada orang ketiga kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau secara general tuh ada yang menyakiti, ada yang mengkhianati, dan kalau boleh dibilang orang yang jahatin kalian atau mengkhianati kalian adalah justru orang yang kalian kenal atau tidak diduga sama sekali gitu loh. Kalian pikir dia baik, tapi ternyata salah sangka gitu ya. So warningnya di situ ya, Leo, karena ada Knight of Wands juga yang terbalik. So memang situasinya bikin kalian nggak bisa kemana-mana atau menghindari itu. Kalaupun kalian udah tahu, waduh nih kayaknya si A atau si B atau si C nih yang bakalan mengkhianati saya, itu pun tidak akan bisa membuat kalian melakukan antisipasinya gitu. Walaupun dibilang ya udah antisipasi aja, antisipasinya cuma sebatas kalian tahu akan ada yang jahatin, tapi untuk menghindari itu ya itu yang sulit. Untuk menghindari itu
nggak bisa gitu loh. Terus apa gunanya dong lihat tarot? Ya cuma dikasih tahu aja bahwa akan ada seperti ini seperti itu, tapi ya terus terang emang agak rumit ya kehidupan ini ya, bukan agak rumit, memang rumit. Tahu pun nggak bisa menghindar gitu loh. Saya dulu pernah baca berita tentang almarhum seorang peramal terkenal Indonesia lah ya. Suatu hari rumah beliau kebanjiran gitu. Terus ada wartawan yang dengan sok taunya bilang begini, "Bu, gitu. Ibu kan peramal terkenal gitu kan. Yang ibu ramalkan selalu kejadian. Masa iya ibu bisa kebanjiran rumahnya? Emang ibu nggak tahu kalau ibu bakalan kebanjiran? Tahu nggak jawaban si peramal itu apa? Saya tahu, tapi kan itu rumah saya satu-satunya. Mau bagaimana? Mau pindah? Kan saya nggak punya rumah lain." So, begitu juga dengan tarot ya. Kalian dikasih tahu, tapi kan nggak bisa menghindar. Taruhlah kalian tahu si A itu yang akan jahatin kalian, yang akan mengkhianati kalian. Tapi ternyata dia misalnya saudara sendiri, atau sahabat sendiri, atau atasan, atau apa gitu. Terus apakah kalian bisa menghindar? Kan nggak bisa, ya kan? Nah itu tuh di situ Leo. Oke, lanjut dengan King of Swords. Akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di dalam kehidupan kalian, dan pada saat itu terjadi akan ada juga bantuan yang besar. Oke, jadi ada sesuatu kejadian yang luar biasa nih ya. Oke, apa? Saya nggak bisa spesifik ngasih taunya karena ini general reading, oke. Tapi sesuatu kejadian besar yang ada di dalam kehidupan kalian, tapi pada saat itu terjadi ada juga orang yang bisa memberikan bantuan kepada kalian dengan luar biasa juga. Itu bagusnya, ya. Kemudian ada Eight of Pentacles. Apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan kalian, walaupun kalian tahu itu disebabkan oleh orang lain juga ya, karena orang lain yang ngejahatin kalian ya, something like that. Tapi pesannya di sini kalian bisa mengerjakan itu sendiri ya. Maksudnya jangan tergantung orang lain. Justru karena ya nanti orang lain bisa mengkhianati kalian atau menyakiti kalian, kerjakan apa-apa kalau bisa sendiri lah ya. Bantuan bisa diberikan sama orang-orang yang benar-benar kompeten dan benar-benar support kalian. Jangan mengharapkan dari orang-orang yang ya, ternyata punya udang di balik batu gitu ya. Ada sesuatu yang tersembunyi yang sebenarnya nggak suka sama kalian tapi pura-pura suka, misalnya kayak gitu ya. Oke. Kemudian ada Nine of Wands. Dari banyak hal yang mengepung kalian, entah itu tantangan, persoalan atau apapun itu, ada satu hal yang memang menyakitkan banget gitu loh. Emang banyak tantangan ya, tapi ada satu hal yang benar-benar nanti akan membuat kalian kecewa atau sakit hati. Oke, so siap-siap aja. Tapi ya ini berita baiknya, ada Five of Wands-nya terbalik. Apapun itu, pertikaian, pertengkaran, atau salah paham, atau apapun itu akan selesai. Oke, ada waktunya untuk selesai. Jadi nggak berlarut-larut, ya. Itu kabar baiknya. Baik, sekarang saya minta kalian untuk menanyakan satu hal yang akan saya jawab ya atau tidak, bisa atau tidak dilaksanakan, atau ya atau tidak lah ya, dengan memakai kartu Good Tarot. Sebentar. Oops. This is for Oke, baiklah. Saya lihat ya jawabannya iya atau tidak. Oh. At least inilah jawabannya, bisa dilaksanakan, ada the sun, ini absolute yes. Jadi yang lain gak usah dilihat, yang ini aja. Jawabannya iya, bisa dilakukan, iya. Pokoknya yes ya, terserah apapun yang jadi pertanyaan kalian Leo. Dan untuk penutupnya saya akan bukakan beberapa pesan dari Oracle Card. Yang ini adalah Message from Angel. Terbalik. Yang satu ini adalah Archangel Message. Wow.
kemudian Angel's Prayer, apa yang perlu di healing, self healing. HP saya dari tadi nggak berhenti berbunyi terus. Dan satu lagi dari Monology Oracle Card. Oke. Pesannya bagus banget nih. Yang pertama saya kasih lihat yang apa yang harus di healing dari kalian, keyakinan. Have faith. Yakin apa? Yakin bahwa sesusah apapun masalah atau tantangan yang kalian hadapi, ada jalan keluar, ada bantuan. Have faith. Katanya iman itu bisa memindahkan gunung. Tapi itu menurut saya sih tidak secara literally ya atau harafiah ya, bukan gunungnya bisa pindah gitu. Tapi itu hanya menunjukkan bahwa sekuat itulah keyakinan, sekuat itulah iman, bisa merubah apa yang mustahil menjadi tidak mustahil, atau apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan jawabannya kan tadi iya. So iya, bisa saja. Oke, kemudian dari angel message dari Fiona. Now that you've asked the angel for help, be open to receiving divine guidance and assistance. You deserve heaven's help. See, kalau kalian percaya adanya guardian angel, karena saya percaya. Kalau yang nggak percaya ya sudah percaya Tuhan saja ya. Guardian angel akan membantu kalian, akan memberikan bantuannya, begitu ya. Tapi saya ingatkan aja, berdoanya ke Tuhan langsung ya, karena malaikat pun kan punyanya Tuhan. Biar nanti Tuhan yang kasih jalannya, mau lewat guardian angel atau lewat apapun juga ya nggak apa-apa. Yang penting berdoanya ke Tuhan ya. Oke, lanjut dengan Archangel message ini dari Archangel Ariel, courage, keberanian. Oke, be courageous and stand up for your belief. See, stand up for your beliefs. Kalian harus percaya dengan keyakinan itu dan ya terus pegang itu. Keyakinan bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Oke, lanjut dengan take a step back. Thank you angels for helping me step back from what's not serving me. See, step back memang harus ada yang ditinggalkan. Tadi kan udah ya nyambung gitu ya bacaannya. Yang di depan tadi memang harus ada yang ditinggalkan, my dear Leo. Apapun itu udah nggak serve kalian, jadi ya udah tinggalin aja. Dan yang terakhir ada the energy is gaining momentum dari Monology Oracle Card. Ini adalah momen dimana kalian memang perlu memegang keyakinan kalian tentang segala sesuatu yang sedang kalian alami di dalam kehidupan kalian, dan tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, selalu yang terbaik untuk umatnya. Oke, tetaplah berbahagia, tetap senyum, tetap sehat, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan dan dalam lindungan Tuhan tentunya ya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel and love, and bye.